Oke bolo-boloku, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rak ya dan kondisi toko saya yang terbaru. Ya tapi kita ngomongin rak, apakah harganya seperti apa atau gimana lah, kita review aja. Jangan kemana-mana, ciao. Oke bolo-boloku, jadi ini kondisi terbaru ya. Mungkin bolo-boloku yang mengikuti toko saya dari tahun lalu ya, agak pangling ya, agak berbeda karena yang berbeda itu saya ganti akuarium ya, ukurannya akuarium dan tampilannya nggak pakai pasir teman-teman yang di sebelah sini ya. Tapi sebelah sini masih pakai. Dan dulu kita full gupi ya teman-teman yang di sini ya, full gupi dan ikan aquascape. Tapi saya nggak punya ikan besar ya seperti koki, koi, ini komet atau Oscar. Nah ini rencana saya memang pengen nyetok ikan yang agak besar-besar ya. Nanti ini masih baru ini teman-teman, masih ada gelembungnya, baru ngisi kemarin airnya. Nah ini cana. Ini juga, ini tank tuh sebenarnya di dalam sini teman. Tapi berhubung laku, aku nawarin orang, ya dia mau satu set sama filter. Oke, langsung mau dia. Ya kita review tanknya ya. Ini ukurannya 110 blak 40 dan menggunakan 5 mili ya teman-teman ya. Memang agak risk, tapi aman karena sabuknya ya seperti ini, agak lebar, tengahnya ada, dan gabusnya agak tebal. Tapi di sini nah ini tuh ada kayak nggak rata teman-teman ya, tripleknya ya, karena tripleknya ini udah tipis, udah kena air terus jadi melengkung. Nah tapi saya sumpel pakai ini apa namanya, kardus ya. Dan kita stok koki-koki saja dan manfish dan koridoras. Nanti di sini jadi koki, koi, komet. Nah di sini nggak tahu apa, bingung saya teman-teman ya. Nah kalau di dalam ini mungkin saya masih bingung teman-teman ya. Jadi agak gelap nih karena nggak ada lampu ya. Ini cana sudah saya taruh sini ya, sudah saya drop ke sini cananya. Cananya ya karena kemarin itu kalau cananya di sini tuh susah ya teman-teman milihnya ya. Orang-orang tuh milihnya tuh harus naik tangga itu ya, terus bocil-bocil nggak bisa ngelihat. Jadi saya putuskan atas tuh tak kasih ikan yang gede-gede ya, karena kelihatan kan berlalu lalang, milihnya gampang. Terus cana-cana kalau tak kasih sana agak gimana ya. Ya saya putuskan dalam aja gitu ya. Ini belum saya kasih filter ya, cananya belum kasih lampu. Dan ada Asiatica, Pulcra, YS. Nah di sini entah nanti saya isi gupi-gupi ya temen ya. Gupi-gupi per-peran kita mainkan lagi ya. Ini rak baru, jadi ini bahannya sih hulu ya teman-teman ya. Ya kemarin tuh saya coba tanya ya teman-teman ya, pakai galvalum atau baja ringan ini, ya ternyata malah mahal teman-teman ya. Malah jatuhnya tuh dengan ukuran 1 meter kali 40, tingginya tuh 100, buka 50 ya, maksudnya ini 50, sininya mungkin 120-an teman-teman ya. 3 sub itu saya habis 750 ya. Ini holo bahannya, dan ini baja ringan ya kalau di sini. Kalau teman-teman nyebutnya nggak tahu, baja ringan ini kemarin kenanya 1 juta lebih teman-teman ya. Tak kira lebih murah lah teman-teman, ternyata lebih mahal.
pakai ini baja ringan ini. Ya sudah, saya putuskan pakai hulu ini ya teman-teman ya. Dan kemarin salah, sebenarnya nggak salah ya teman-teman ya, karena saya udah ngepasin rak ini dengan akuariumnya ya. Jadi akuariumnya ini 1 meter kalau dipanjangin gini, karena ini 25 raknya tuh 1 meter persis, nggak bisa masuk teman-teman. Kemarin tuh nggak bisa masuk dalam gini, akhirnya dipanjangin ya 1 cm, dipanjangin 1 cm, akhirnya bisa masuk. Itu aja masih agak mepet nih, nggak ada space. Aneh ya teman-teman ya, nggak tahu. Tapi ini pun dalam ya, ininya udah saya hitung, jadi sini sampai sini tuh 100 cm, tapi nggak masuk kemarin. Ya sudahlah, udah beres ya. Total 770, 20-nya buat beli es teh. Dan ya pengalaman ya teman-teman ya, kalau punya rak tuh jangan terlalu ngepres, mungkin disisain 1, 2, apa 5 cm lebih baik. Ya harganya pada naik teman-teman, dan memang kondisi ekonomi sedang buruk ya, mau gimana lagi ya. Apalagi yang kita review tadi ya, sudah rak ya, dan kondisi terbaru ya, ini memang masih kosong teman-teman ya, kosong, nggak tahu nanti kasih apa. Dan kalau ini ya Spora Galaxy, ada si Manfish Manakapuru, dan sini memang nanti buat stok akuarium. Ini nggak tahu ya teman-teman ya, saya masih bingung ini mau ngisi-ngisi apa lagi. Sepertinya itu ya teman-teman ya. Oh ya, ada pertanyaan dari Mas Zigzag nih, itu 1 akuarium 1 lampunya, apakah boros listriknya? Ya ini sebenarnya ada yang 1, ada yang 1 lampu buat 3 ya. Contohnya ini, itu 1 meter bisa buat 3 akuarium. Nah kalau ini 1, tapi cukup 1, tapi kecil, tapi cukup terang. Ini kecil-kecil, tapi ini yang bagus tuh lampu kecil tapi terang ya, karena pakainya Candela Pro Red Eco, ini Eco 2. Jadi ikan tuh lebih berwarna merahnya, ikan tuh lebih keluar lah warnanya. Dan yang bawah ini 1 meteran, atas juga 1 meteran ya tuh. Yang atas ini 80 cm, 80 cm. Ini pakai lampu tanning sendiri. Terus kalau ini 1 meter, kalau ini 1 meter buat 2 ya, 2. Jadi ngakalinya pakai paralon teman-teman tuh. Ini juga sama, dan ini mungkin ya pakai 1 meter juga, atau 80 cm. Nah ini yang terbengkelai ini 60 cm, gelap ya. Ya kalau untuk urusan listrik tuh, kalau menurut untuk ukuran toko itu cukup murah. Kenapa murah? Karena saya tuh nggak full toko, tapi full juga rumah tangga ya. Seperti ada magicom, setrika, mesin cuci, lampu, wifi ya, kulkas. Nah itu jadi satu dengan toko. Dan kalau saya konversi sehari, kan karena saya punyanya pulsa teman-teman, listrik saya pulsa itu 1 hari 10.000. Ya menurut saya untuk ukuran seperti itu sangat murah ya. Karena saya tanya teman-teman yang lain tuh ada yang sebulan habis jutaan atau ratusan ribu ya, 600, 700 itu toko. Kalau di tempat saya kan rumah tangga. Kenapa kok bisa murah gitu loh? Ya karena punya saya tuh B1 1.300 ya, tarif bisnis 1.300. Jadi dulu saya sebelum buka toko ini memang ada usaha yang mesinnya butuh 1.300 ya, bukan 900. Awalnya 900 nggak kuat, 1.300, tapi konsekuensinya saya ganti pulsa. Jadi dulu zaman tahun 2016 itu kan cukup mahal ya teman-teman ya, pulsa, daripada yang biasa yang nggak pulsa non. Ya sudah nggak apa-apa, lalu diganti pulsa, dan
ternyata pulsa yang saya pakai yang tarif bisnis itu lebih murah ya, karena setiap saya beli 100.000 itu dapatnya KWH-nya 94 teman-teman. Karena saya cukup kaget, nggak nyadar, karena saya pernah beli untuk orang ya 50.000 itu cuman 34 KWH, saya lupa teman-teman. Nah, kok dapatnya dikit ya gitu. Aku cuman batin aja, dan ternyata suatu saat saya manggil teknisi yang cukup tahu listrik ya, PLN, ex mantan PLN, dia tahulah kelistrikan rumah. Karena sempat lampu saya tuh kedip-kedip ya, kalau ada orang nyetrika itu, pas nyetrika kedip-kedip lampu saya teman, tapi nggak parah deg-deg, nanti berapa menit deg-deg. Nah itu kan merusak lampu lah. Saya panggil beliau, lalu beliau kaget, loh mas, kok ini KWH-nya pakai, kok KWH-nya meterannya kok pakai bisnis. Terus saya kaget, nah kenapa emangnya gitulah. Karena ternyata susah ya minta minta tarif bisnis 1.300 itu cukup susah teman-teman. Butuh surat usaha, ini itu disurvei. Kalau saya kemarin tuh gampang teman-teman, saya ngajuin langsung di ACC. Padahal usaha saya tuh belum kelihatan ya, karena di dalam rumah dulu. Dan memang suruh ganti kabel ya kemarin sama teknisinya, cuman saya belum sempat, karena kalau ganti semua kabel di rumah ini cukup banyak banget teman-teman. Tapi ya saya ambil, jadi sekarang saya punya sistem sendiri, jadi lampu sendiri, mesin sendiri ya. Mesin tuh sumbernya di sini, lalu lampu tuh sumbernya di sini tuh. Jadi saat saya matikan ini tuh mati semua teman-teman ya, mati semua ya. Jadi sistemnya satu lampu satu saklar nih. Nah ini karena modenya masih 3 mode, jadi harus tak gitu ya. Lihat, kemarin saya campur tuh cukup parah, deg-deg kayak drop gitu loh teman-teman. Sekarang udah nggak begitu drop ya, masih sedikit banget tapi nggak separah dulu ya. Ya mungkin menjadi pengalaman kalau teman-teman yang di rumah melihara ikan kok kayak gitu, seperti kasus saya. Yes, tadi ya yang saya ngomongin tadi, pindah jalur atau perbaiki kabel-kabelnya. Oke boloku, jadi seperti itu tentang pembahasan kita ya, tentang akuarium tadi, raknya, dan tadi ada pertanyaan lampu, sudah saya jawab dengan tuntas satu pertanyaan. Oke ya boloku, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Like, komen, dan komen sharing-sharing bagaimana tanggapan teman-teman, pengalaman teman-teman. Dan jangan lupa subs jika setipe dengan saya, dan next video ditunggu saja. Kita bahas apa ya, komen-komen aja.